Selamat malam Bu Nisa. Silakan Ya, duduk. selamat malam Bu Sri. Ya, terima kasih. Baik. Ada apa nih? Sepertinya kok ada unek-unek atau masalah yang ingin disampaikan Bu Nisa? Oh, nggih. Ini Bu Sri, saya tuh butuh temen ngobrol ini Bu Sri. Saya mau menyampaikan tentang pembelajaran ya di kelas itu supaya bisa menyenangkan dan tidak membosankan untuk anak-anak. Seperti itu Bu Sri. Oh ya, begitu ya Bu Nisa. Nggih. Semoga nanti yang kita laksanakan dengan coaching ini nanti bisa mencerahkan Bu Anissa ya Bu Anis. Nah, Nggih. Bu Anis, dari pembicaraan kita ini apa yang ingin Bu Anis dapatkan kira-kira? Nggih. Begini Bu Sri, jadi saya itu pengen dapat ide bagaimana cara membuat kelas itu nanti bisa menyenangkan dan anak-anak tidak bosan. Yeah. Jadi terlebih di kelas itu anak-anak masih suka sekali ngobrol dan bermain sendiri, asik dengan obrolannya dengan temannya, sehingga ketika menjelaskan, ya kami menjelaskan materi itu banyak anak-anak yang tidak mendengarkan dari penjelasan dari saya, seperti itu Bu Sri. Oh, jadi Bu Anis ingin mendapatkan ide bagaimana cara untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan untuk anak. Begitu ya Bu Anis ya? Nggih, iya Bu, betul. Karena saya lihat anak-anak itu kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran ya dan suka bermain sendiri, asik dengan dirinya sendiri. Seperti itu Bu Sri. Iya. Dari mana kira-kira Bu Anis tahu kalau anak-anak itu merasa bosan atau merasa jenuh dengan pembelajaran ketika Bu Anis itu memberikan mereka atau anak-anak sedang mengikuti pembelajaran? Dapat tahu dari mana Bu Anis? Oke, karena saya lihat anak-anak itu kurang semangat Bu. Jadi dalam mengikuti pembelajaran itu anak-anak itu kurang semangat, terus tidak tertarik ya dengan apa yang saya sampaikan seperti itu Bu Sri. Jadi kayaknya jenuh seperti itu loh Bu. Oh iya, jadi anak-anak itu lebih suka bermain sendiri daripada mendengarkan penjelasan guru ya Bu ya? Iya, nggih, betul. Sejauh ini apa yang sudah Bu Anis lakukan untuk membuat anak-anak itu bisa bersemangat dan tertarik dalam mengikuti pembelajaran yang Bu Anis lakukan? Ini Bu, kira-kira saya harus bagaimana ya Bu? Untuk biar itu tadi untuk menarik anak-anak biar lebih semangat dalam mengikuti kegiatan. Bu Anis selama ini sudah melakukan cara apa agar anak-anak itu bisa bersemangat ketika Bu Anis melakukan pembelajaran? Jadi yang sudah saya lakukan itu bekerja sama dengan teman Bu. Jadi percakapan seperti itu Bu. Jadi kan biasanya cuma mendengarkan, terus ini mencoba untuk kelompok berbicara dengan mengerjakannya secara kelompok, berbicara diskusi dengan temannya, seperti itu Bu. Oh, ini Bu Ani sudah
melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode atau strategi yang digunakan, ya misalnya dengan diskusi kelompok atau juga dengan permainan seperti itu ya Bu. Nggih, iya betul Bu. Sekarang Bu Anis, pembelajaran dan hal tersebut atau hal yang sudah Bu Anis lakukan tersebut itu apakah dapat membuat anak-anak itu termotivasi dalam kegiatan pembelajaran yang Bu Anis lakukan? Dari diskusi tadi dari teman-temannya diskusi kelompok itu juga sudah mulai sedikit tertarik sedikit tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Tapi gimana ya Bu Sri untuk biasa lebih termotivasi lagi biar anak-anak lebih tertarik lagi seperti itu, Bu Sri gimana ya? Oh iya, jadi Bu Ani sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menumbuhkan semangat tadi, tetapi siswa belum maksimal begitu ya Bu dalam mengikuti pembelajaran yang Bu Anis lakukan. Nah, Bu Anis, apakah Bu Anis itu pernah ya mencoba menggunakan atau mengajak anak-anak itu misalnya bermain ice breaking atau dengan menerapkan mindfulness mungkin agar anak-anak itu kembali fresh atau setelah melakukan kegiatan yang banyak ya dari pagi sampai siang itu kan banyak sekali kegiatan. Nah itu sudah pernah menerapkan apa belum ya Bu Anis? Oh iya ya Bu, malah belum kepikiran ini Bu Sri, jadi malah belum kepikiran untuk melakukan itu Bu Sri. Nggih. Mungkin dari Bu Ani sendiri ada cara yang lain selain itu selama ini yang sudah dilakukan? Jadi mungkin itu nanti tadi dari ice breaking tadi bisa diterapkan ya Bu Sri. Terima kasih sekali ini Bu Sri. Mungkin ke depan nanti saya ada rencana untuk menggunakan ide lagi kolaborasi ya antara anak-anak dengan yang lain dan nanti saya akan mengunggah mungkin materi-materi yang saya ajarkan itu melalui TikTok atau melalui YouTube. Nah, seperti itu Bu Sri mungkin jadi nanti anak-anak dan semuanya bisa melihat atau menonton di YouTube dan TikTok itu mungkin Bu Sri. Jadi bisa lebih tertarik. Oke, bagus sekali ya Bu Nisa ya. Jadi dari rencana Bu Nisa tadi menerapkan ice breaking pada kegiatan pembelajaran, kemudian juga akan mengunggah hasil ice breaking tadi ya, kemudian diupload atau diunggah dalam media sosial agar anak-anak itu bisa mengaksesnya dengan baik dan juga wali murid itu bisa melihat dan juga bahkan membantu anak-anak tersebut agar lebih termotivasi lagi. Nah itu memang bagus sekali Bu Nisa ya. Nah untuk selanjutnya apakah Bu Nisa akan melaksanakannya itu mempunyai target tersendiri? Iya Bu Sri, jadi rencananya itu target saya satu minggu ini bisa membuat anak-anak lebih tertarik, lebih termotivasi lagi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, materi pembelajaran yang sudah saya sampaikan itu bisa tertarik kembali dan bisa menyenangkan untuk anak-anak. Seperti itu Bu Sri. Baik Bu Nisa, jadi kira-kira 1 minggu lagi ya Bu Nisa ya. Jadi target yang dicapai itu bisa terukur dalam kurang lebih 1 minggu ya Bu ya, agar kelihatan progresnya, apakah sudah ada peningkatan atau belum. Nah, untuk rencana ke depan bagaimana Bu Nisa?
Jadi 1 minggu, setelah 1 minggu itu, nanti saya kembali lagi sama Bu Sri nggih, saya mau ngobrol lagi nanti terkait, progresnya kegiatan pembelajaran di kelas saya, nanti saya sampaikan lagi ke Bu Sri, bagaimana untuk perkembangannya. Semoga, dengan, obrolan kita hari ini, malam ini, nanti bisa saya terapkan kepada anak-anak dan nanti anak-anak, harapannya bisa lebih tertarik dengan materi yang sudah saya sampaikan. Seperti itu Bu Sri. Iya, baik Bu Nisa. Berarti nanti dalam waktu 1 minggu kita ketemu lagi ya Bu Nisa ya? Iya, nggih. Heeh, Oke, biar sepakat. saya plong ngoten lho Bu Sri. Oke, saya sepakat Bu Nisa. Jadi kira-kira nanti kalau sudah siap saya dikabari ya Bu Nisa ya? Iya, baik Bu Sri. Oh, nanti saya kabari nanti Bu Sri. Baik, itu dulu mungkin dari kita untuk ngobrol-ngobrolnya untuk malam hari ini, bisa kita sambung lagi minggu depan. Nggih, iya Bu Sri, baik. Besok 1 minggu lagi nanti saya kabari Bu Sri, kita ketemu lagi nggih. Terima kasih untuk malam hari ini, obrolannya hari ini, alhamdulillah saya sedikit plong nggih ini, dan ada ide tadi yang sudah disampaikan Bu Sri untuk, saya napa nggih, membuat rencana yang lebih menarik dan tadi, timbul ide untuk itu tadi, untuk mengunggah ke YouTube dan TikTok tadi. Terima kasih banyak Bu Sri, nggih. Sama-sama Bu Nisa. Sampai jumpa untuk 1 minggu lagi. Sampai ketemu lagi. Nggih, terima kasih Bu Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget nggih Bu Sri. Sama-sama Bu. Selamat malam Bu Sri. Selamat malam Bu Nisa. Iya, ini kok tumben ini malam-malam ini Bu Sri kesini. Monggo silahkan duduk dulu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ini ada apa ya kira-kira ya Bu Sri, ini ada yang mau diobrolkan apa ini? Iya Bu, sebelumnya terima kasih ya Bu atas waktunya. Begini Bu, saya ingin mengobrol tentang murid saya yang Ya. sering sekali istilahnya itu main tangan kalau orang Jawa bilang itu, dan sering lari-lari di kelas sehingga banyak mengganggu temannya yang sedang belajar. Nggih, nggih. Nah, itu napa nggih bisa dikatakan ringan tangan ngoten nggih Bu Sri itu? Iya, istilahnya seperti itu. Heeh. Nah, itu seperti apa? Sejauh mana anak-anak itu sampai ringan tangannya itu seberapa Bu Sri? Maksudnya apakah itu sampai melukai dan temennya itu sampai kesakitan atau bagaimana Bu Sri? Kalau sepanjang pengamatan saya itu kan si anak ini ya katakanlah namanya Didi ya Bu ya. Nah si Didi ini sering sekali karena dia itu memang anaknya aktif sekali Bu di kelas itu. Jadi dia itu selalu berbuat tingkah lakunya itu memang lebih dibandingkan yang lainnya. Jadi setiap kali ada pembelajaran itu selalu saja ada yang dilakukan ini, entah itu nonjok temennya, baik itu teman di samping sebangkunya ataupun teman di belakangnya, kemudian lari ke yang lain, istilahnya itu keliling kelas. Nah di situ itu dia tuh jalan ke sana sini sambil gangguin teman-temannya itu. Jadi kadang ya anak-anak yang putri itu sering ditarik jilbabnya, kemudian anak yang lainnya lagi itu cubit seperti itu. Kalau sampai terluka sampai sangat terluka sekali itu enggak ada Bu, sampai sejauh ini itu belum ada luka fisik yang banget, itu enggak ada. Baru ya mungkin terasa sakit seketika saat dicubit, tapi enggak sampai luka fisik itu enggak.
Oh, nggih nggih Gitu. nggih. Mhm, nggih. Apakah sudah ada kesepakatan ataupun keyakinan kelas mungkin di kelas, Bu, biar, anak si Didi tadi nggih, itu, tinggal nanti Bu Sri mengingatkan atau bagaimana ketika sudah ada keyakinan kelas? Nah, sudah dibuat atau belum ya, Bu Sri? Iya Bu, kalau kesepakatan kelas itu di kelas saya itu sudah ada Bu. Saya dan Nggih. anak-anak itu sudah membuat kesepakatan kelas itu sejak awal masuk sekolah itu loh Bu. Jadi setiap ajaran Oh, baru nggih itu nggih. kan masuk. Nah, seiring waktu kan kadang kami perbaiki juga, tapi semua keputusan kan juga harus dengan persetujuan atau anak sendiri yang membuat. Nah, di situ memang Iya. ada Bu, jadi dalam kesepakatan kelas kita itu ada yang beberapa itu mencantumkan itu tentang ketertiban kelas atau budaya tertib, kemudian juga harus saling menyayangi dengan sesama Menyayangi. teman. Tapi dengan perilaku didik yang seperti itu kan artinya tidak sesuai dengan kesepakatan kelas itu tadi, Bu. Iya, nggih. Sebenarnya sudah bagus nggih, sudah ada kesepakatan kelas nih, Bu. Nah, Iya. kalau boleh saya tahu, kejadian itu nggih, ringan tangan itu udah sejak dari dulu atau akhir-akhir ini nggih, Bu? Kalau waktu pertama masuk itu kan masih awal-awal mungkin agak takut ya Bu ya, jadi belum Iya. kelihatan sekali. Jadi Mmm. anak-anak itu, Didi ya maksud saya itu, Nggih. ya tetap memang, ada nakalnya itu kelihatan tetapi tidak sedahsyat sekarang ini. Oh, nggih nggih nggih. Dan saya telusuri ya Bu ya, ketika saya tanyakan ke guru kelas 1, itu kan, Mhm. saya kan mencari informasi juga tuh dari guru kelas sebelumnya. Yang dulu, nggih. Ya, dari kelas 1, itu memang anaknya itu dari kelas 1 itu suka jahil seperti itu. Oh, nggih nggih. Nah, kira-kira ada nggak ya Bu, sisi positifnya? Tadi kan, sisi negatif dari Didi. Apakah ada sisi positifnya dari Didi, Bu? Sisi Kalau Bu Sri positif. sudah, nggih, mengamati si Didi. Oke Bu, dari beberapa bulan ini, saya sekitar 3 bulan ya Bu ya. Nah ini kalau saya Nggih. amati itu, selain perilaku yang negatif itu ada juga sih segi positifnya, misalnya dia itu anaknya rajin juga, seperti misalnya, Oh. menata atau merapikan kelas, kemudian kalau diminta bantuan, "Ayo Didi sini bantuin Bu Guru untuk, membagikan buku." Nah, anaknya itu semangat sekali Rajin dan nggih? suka. Iya. Mmm. Seperti itu Bu, jadi di situ sisi, positifnya mungkin dari si Didi itu. Nggih, berarti, bagus itu Bu nggih, jadi kita lihat tentang segi positifnya nggih, dari si Didi biar, mungkin itu, apa nggih, untuk menarik perhatian. Nah, yang dilakukan dari sisi negatif tadi untuk menarik perhatian saja. Nah, kalau, eee, itu kan dari segi positifnya. Nah, mungkin ada rencana untuk ke depan, Bu Sri bisa menggunakan dari sisi positifnya, ada rencana untuk, eee, melakukan sesuatu mungkin dari Bu Sri? Iya Bu, kalau tadi yang saya amati dan saya lakukan sepanjang selama ini kan baru ya sebatas, kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu tidak bisa setiap saat saya lakukan. Jadi hanya Mhm. temporer, atau waktu-waktu tertentu. Nah, untuk selanjutnya itu saya akan ngajak ngobrol si Didi ini terkait dengan, perilakunya yang kadang suka, melanggar kesepakatan kelas, seperti itu Bu. Jadi, saya akan tanya kenapa toh sebetulnya apa yang disukai Didi, atau apa yang menyebabkan Didi kok suka berbuat seperti itu, misalnya mengganggu Mhm. temennya, atau menyakiti temennya, seperti itu Bu. Nggih, bagus itu Bu Sri nggih. Jadi, ya apa yang sudah direncanakan Bu Sri itu sudah bagus nggih, tapi itu memang dikerjakan nanti berkelanjutan atau, tidak hanya sekali 2 kali nggih, Iya, mestinya biar continue. tetap nggih, biar tetap menjadi
sadar nggih, si Didi, untuk, berbuat baik dan tidak mengulangi, apa, negatifnya tadi nggih, ringan tangannya tadi, seperti itu, Bu Sri nggih. Kira-kira, targetnya ada target dari Bu Sri mungkin untuk apa nggih, menjadikan si Didi ini tidak berbuat negatif terus. Nah, mungkin ada target dari Bu Sri? Mungkin ini Bu, dari beberapa kegiatan yang sudah saya lakukan tadi itu kan tentunya butuh proses juga ya Bu ya untuk mengetahui Iya. peningkatan atau tidak setelah saya melakukan pendekatan tadi dengan ngobrol misalnya. Nah itu saya lihat ya Bu, coba nanti seminggu atau beberapa waktu lagi ya 1 minggu atau 10 harian lah. Nah itu nanti akan saya amati apakah ada perkembangan atau tidak. Seandainya nanti ada perkembangan berarti cara saya itu boleh dikatakan berhasil ya Bu ya. Ada Iya, betul, peningkatan. nggih Bu Tapi Sri. kalau tidak ada progres berarti harus menggunakan atau mencari jalan yang Jalan lain, yang gitu ya lain, Bu? nggih. Iya, sudah bagus itu Bu Sri rencananya seperti itu. Jadi, dilihat setelah 1 minggu atau 10 hari ini nanti, si Didi bagaimana, nggih. Ditunggu besok untuk ceritanya selanjutnya dari Didi ya Bu Sri. Baik Bu Ani. Nggih, semoga nanti, sudah baik nggih si Didi. Amin, semoga ya Bu ya nanti dengan Iya. rencana yang kita susun ini nanti anak si Didi ini bisa bertambah baik perilakunya. Oke Bu Amin, Ani. nggih. Nanti kita ketemu lagi besok 1 minggu lagi ya Bu Nisa ya. Ya, nggih Bu Sri. Saya tunggu besok dikabari lagi kalau misalnya kita mau ketemuan. Iya Bu, besok saya informasikan kalau saya sudah menyusun atau merangkai laporannya atau hasilnya seperti apa. Besok saya ceritakan Bu. Ada Oh progresnya. nggih, ya, nggih Bu Sri. Oke, ada lagi Bu Sri yang ingin disampaikan? Sementara itu dulu Bu. Oh nggih. Setelah obrolan malam ini, bagaimana ini Bu Sri? Apakah sudah sedikit lega ataupun napa nggih di hati agak enak? Nah, setelah obrolan malam hari ini? Iya Bu Nisa, setelah kita ngobrol-ngobrol itu jadi sedikit ya berkurang juga unek-unek yang ada di pikiran saya, dan saya juga menemukan inisiatif bagaimana untuk tindak lanjut selanjutnya atau apa yang harus saya lakukan untuk selanjutnya. Begitu Bu Nisa. Terima kasih sekali ya Bu. Alhamdulillah nggih Bu. Sama-sama Bu Sri nggih. Kita tunggu untuk 1 pekan ke depan, 10 hari ke depan nggih. Terima kasih Bu Siap Sri. Bu Nisa. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.